Pria ini bernama Eddie Garrett. Ia adalah seorang pengangguran yang sesekali jadi tukang parkir. Eddie ini kecanduan banget sama judi dan gak pernah bisa lepas. Mungkin rasanya sama kayak kecanduan rokok atau kecanduan main game. Intinya dia bener-bener mau tobat tapi gak bisa. Setiap dapat duit, malamnya dia pasti langsung pergi ke tempat judi. Dulunya dia pernah menang judi gede banget sampai kaya raya, terus kalah judi juga gede banget sampai bangkrut. Makanya dia sekarang selalu berharap suatu saat nanti bisa menang gede lagi terus ngerubah nasib. Sayangnya setiap kali Eddie berjudi, dia kalah dan kalah lagi sampai kehabisan uang. Hari demi hari, Eddie jalani dengan penuh kesuraman. Kerjaan gak punya, uang pas-pasan, judi kalah mulu. Bahkan buat makan aja, Eddie harus ngutang di minimarket dekat rumahnya. Hari itu waktu baru sampai rumah, teman lamanya bernama Michael ternyata sudah ada di dalam menunggunya pulang. Melihat Michael, Eddie pun kaget sambil bilang, copot. Michael datang ke sana untuk menitipkan sebuah tas karena sebentar lagi dia akan dipenjara selama 6-9 bulan ke depan. Dia lalu menawarkan uang sebesar $10.000 jika Eddie bisa menjaga tas tersebut dengan baik selama Michael di penjara. Ia juga berpesan agar jangan pernah sekalipun berniat membuka tas ini. Pokoknya niat aja gak boleh, apalagi sampai ngebuka isi tasnya. Jadi intinya Eddie cuma perlu jagain tasnya si Michael aja 6-9 bulanan, jangan diapa-apain tuh tas. Nah kalau Michael keluar dari penjara, nanti tas bakal diambil lagi sama dia. Terus Eddie dapat duit $10.000 atau sekitar 140 juta rupiah. Mendengar tawaran menggiurkan itu, dengan senang hati Eddie setuju. Esok hari Eddie diundang ke rumah kakaknya yang bernama Ron. Di sana Eddie bercerita kalau sekarang dia lagi jalanin bisnis penitipan barang dengan keuntungan sebesar $10.000. Mendengar cerita bisnis tersebut, Ron dan istrinya justru malah meremehkan bisnis Eddie. Bukannya mau sombong, sebagai seorang kakak, Ron cuma khawatir dengan masa depan Eddie. Ia menganggap bisnis Eddie itu bisnis gak jelas serta gak menjanjikan. Ron kemudian menawarkan Eddie pekerjaan di dalam perusahaannya tapi langsung ditolak. Eddie lebih suka melakukan pekerjaan yang dia inginkan daripada jadi karyawan seperti kebanyakan orang. Ia yakin bisa sukses dengan caranya sendiri. Malam hari pas baru sampai rumah, gara-gara lagi mabuk, Eddie mulai penasaran apa sebenarnya isi tas Michael. Namun ia teringat perjanjian kalau dia nggak boleh membukanya apapun yang terjadi. Daripada di rumah terus-terusan kepikiran sama tas itu, Eddie milih pergi ke bar buat ngalihin rasa penasarannya. Ketika lagi nongkrong sama teman-temannya di bar, rasa penasaran Eddie masih juga belum hilang. Dia masih terus aja kepikiran sama isi tas di rumah. Hingga akhirnya rasa penasaran Eddie udah gak tertahankan lagi. Ia pun memutuskan untuk pulang dan membuka tas tersebut. Fuck me. Oh no. Oh no. Fuck me. Besoknya Eddie menemui teman dekat yang juga adalah seorang psikolog bernama Jin. Eddie di situ nyeritain semuanya sama si Jin sekaligus mau konsultasi juga. Eddie nanya gimana kalau dia ngambil duit dari tas itu sebesar $500 atau 7 juta rupiah buat main judi. Seandainya menang kan duitnya jadi bisa balik 2 kali lipat. Yang $500 dibalikin ke tas, terus duit sisanya bisa diputerin buat main judi lagi. Mendengar ide luar biasa itu, Jin langsung setuju. Ya enggak lah, mendengar ide gila itu, Jin langsung melarangnya. Sebagai sahabat yang baik dan bijak, Jin berusaha sekuat tenaga menasehati Eddie. A loser, you're not gonna win money. You lose, do fucking nothing. I accept it, so you don't feel guilty about it. No, I'm not responsible because you haven't been in a meeting in 6 months. Every other tool from the day I've met you. And there's a system in place, and that program's supposed to work particularly. What you got from the program, that's what I just said. Cut of you. It's a 6 ounce away money, no risk at the end. 90% of what you said since we sat down is to leave the bag in the closet. Setelah debat panjang, akhirnya Eddie memilih untuk menuruti semua saran dari sang sahabat agar tak menggunakan uang dari tas itu. Tapi bohong.
Eddie berhasil memenangkan banyak permainan. Setelah untung banyak dari berjudi, Eddie merayakan keberhasilannya bersama teman-temannya di bar. Keberuntungan Eddie nggak cuma sampai situ aja. Di sana dia juga bertemu seorang wanita cantik bernama Eva. Melihat kecantikan Eva, Eddie jatuh hati. Selesai berkenalan, mereka lalu bersenang-senang, minum-minum, serta bernyanyi sepanjang malam. Waktu Eddie mengantar pulang, Eva bercerita tentang masa lalunya bahwa dia adalah seorang janda anak satu. Mendengar itu, Eddie pun berkata dalam hati, "Wow, janda nih bos." Eva lalu mengajak Eddie ketemuan lagi lain kali di restoran favoritnya. Eddie benar-benar bahagia, mereka kemudian saling bertukar nomor HP. Hanya dalam satu hari, kehidupan Eddie berubah total 180 derajat. Kini ia merasa menjadi orang paling beruntung di dunia. Namun, keesokan harinya, Eddie yang masih belum puas sama hasil keuntungan kemarin, dia pun milih buat judi lagi di pacuan kuda. Setelah mempelajari informasi tentang kondisi kuda para pembalap, Eddie dengan percaya diri mulai taruhan. Come on! Hey, what's going on with this rain? Eddie kalah habis-habisan. Bukannya berhenti karena duitnya udah habis, Eddie justru malah nekat ngambil duit lagi dari dalam tas untuk bermain judi di bar tempat dia biasa bermain judi. 3, 4. 1, 2, and 3 for you. 1, 2, and 3 for you, sir. Yeah, give me 2. 50 on top, guys. Call it. Nothing? So we got the pair of nines. We call. Flip them, man. Flip them. Pot is What am I correct. gonna not call? How many Give me cards? one. Kings and threes. 2. No, you're okay. Just win it back. You want on chips? Yeah. You, sir. Check. Oh, it was the job. Pair of bullets. 500. You all right? Fucking great, man. 3 gold of 2. 1. Top of that. 400 plus I've never seen nothing like it in my life. And we got a raise. He's got a full boat over there, guy. My friend, this is all you. 1,500 is the call. Eddie kalah lagi dan lagi. Ia rugi sangat besar. Di tengah frustasinya, Eddie tiba-tiba teringat janjinya ketemuan sama Eva. Ia pun bergegas ke sana tanpa sempat tidur. Selesai sarapan bareng, ngobrol, dan nganter Eva kerja, Eddie kemudian pergi menemui Jin untuk menceritakan masalah kerugiannya. Mendengar cerita tersebut, bukannya bantu nenangin, Jin malah ketawa ngakak. Jin gak nyangka kalau ini semua beneran kejadian. Baru aja kemarin Jin ngelarang Eddie make duit dari tas, sekarang Eddie justru bangkrut abis-abisan. Dengan perasaan penuh penyesalan, Eddie memohon Jin membantunya menyelesaikan masalah ini. Abis puas ngetawain tuh bocah, Jin lalu berkata kalau dia mau membantu asalkan Eddie berjanji berubah tak akan pernah berjudi lagi. Sebagai sahabat sekaligus psikolog, Jin pun membimbing Eddie untuk mulai bekerja mengumpulkan uang yang halal agar bisa membuka lembaran hidup baru menjadi pria lebih baik. Dan juga agar bisa mengembalikan uang dari tas yang telah dia hilangkan sebelum Michael keluar dari penjara. Beberapa waktu kemudian, Eddie datang menemui Ron di kantornya. Eddie cerita pada sang kakak bahwa saat ini dia sedang butuh sekali pekerjaan demi mengembalikan uang sebanyak $21.000 atau 294 juta rupiah milik temannya yang telah dia hilangkan. Mendengar itu, Ron kaget namun dia juga senang. Ron seperti gak percaya adiknya sekarang mulai mau bekerja normal.
Dari dulu sang kakak khawatir dengan masa depan Eddie dan berkali-kali menawarkan pekerjaan tapi selalu ditolak. Baru kali ini ia terharu melihat adiknya berubah. Ron lalu membuat kesepakatan. Bila Eddie berhasil membuktikan dia bisa bekerja sungguh-sungguh selama 6 bulan ke depan, maka Ron akan memberinya pinjaman uang $21.000 sebagai bantuan dari kakak demi membayar hutang adiknya. Betapa lega hati Eddie, niat baiknya berubah memulai hidup baru ternyata diberi kemudahan. Esok hari, untuk pertama kali dalam sejarah hidupnya, Eddie pun mulai bekerja. Here he is. Get over here. Get over here. My brother. Hey, Freddie. I'm just gonna take this phone, job. Take the headers, and you're gonna wake up after me. This looks good on you. I would sweat. He doesn't know how to rake. He doesn't know how to do it. All right, give me a call. All right, give me a call. All right. Hari demi hari, Eddie menjalankan pekerjaannya sebaik mungkin. Hubungan Eddie dan Eva juga berjalan lebih lancar. Bahkan dibanding dulu yang selalu bolos kelas, kini Eddie jadi rajin mengikuti program kelas bimbingan psikologis dari Jin. Sekarang dia menikmati hidup barunya. Dari uang hasil kerja, Eddie sedikit demi sedikit menyicil hutangnya ke dalam tas. Ia juga tak lupa membayar hutang-hutangnya pada pemilik minimarket. Malamnya, Eddie mengajak Eva kencan. Di sana Eddie jujur menceritakan semua masa lalunya sebagai seorang penjudi serta bagaimana perjalanan dia berubah. Mereka kemudian menghabiskan waktu dengan menikmati malam berdua. Keesokan harinya, setelah bermain bowling bersama sang kakak, Ron mengatakan kalau dia bangga sekali dengan perubahan adiknya. Kinerja Eddie sangat baik, datang tepat waktu, dan udah gak pernah kembali ke lingkaran setan perjudian seperti dulu lagi. Ron pun penasaran siapa wanita yang telah membuat adiknya berubah. Dia lalu meminta Eddie untuk memperkenalkan Eva padanya. Beberapa hari kemudian, Eddie datang bersama Eva ke rumah Ron. Di sana mereka saling mengenal lebih dekat satu sama lain. Waktu mau pulang, Eva ngomong kalau di rumahnya sekarang lagi sepi karena ibu sama anaknya lagi keluar. Mendengar itu, jiwa kejantanan Eddie pun tertantang dan segera tancap gas. Pas sampai rumah, mereka berdua langsung. Paginya saat baru bangun tidur, Eddie kaget tiba-tiba Michael menelpon. Di telepon, Michael mengatakan kalau dia dapat remisi akibat berkelakuan baik selama di penjara. Yang harusnya Michael keluar masih beberapa bulan lagi, dia jadi udah bisa bebas dari penjara minggu depan. Dan hari Senin, Michael akan menemui Eddie untuk mengambil tasnya. Paniklah, masa enggak? Eddie benar-benar bingung gimana cara ngembaliin uang $20.000 dari tas Michael cuma dalam waktu seminggu. Dengan panik, dia bergegas menemui Ron di kantornya. Sambil gemeteran, Eddie memohon bantuan sang kakak untuk meminjamkan uang $20.000 lebih awal akibat situasi mendesak. Namun karena nggak sesuai perjanjian awal, Ron pun menolak sampai mereka berdua berantem. Eddie marah kenapa Ron pelit padahal adik kandungnya sendiri lagi butuh banget bantuan. Dengan kecewa, Eddie pergi dari sana. Di bar, Eddie meminta solusi dari teman-temannya. Bukannya ngasih solusi, mereka justru malah ngasih saran aneh-aneh. Kayak nyuruh Eddie buat bikin surat kematian palsu, sampai nyaranin jualan narkoba biar untung gede. Eddie di situ kesal, padahal waktu dia lagi menang judi banyak, Eddie selalu neraktir mereka semua buat senang-senang bareng, tapi giliran Eddie susah, gak ada satupun dari mereka yang ngebantu. Eddie frustasi parah. Dia lalu pergi marah-marah ke rumah Jin tengah malam. Eddie mengatakan bahwa dia kecewa sudah berusaha berubah serta telah melakukan semua ucapan Jin, namun kenapa Tuhan seperti tak mau menolongnya. Melihat kondisi sahabat yang sedang terpuruk, Jin kemudian memberikan satu solusi terakhir. Solusi ini bisa dibilang cukup gila. Jika berhasil, Eddie bisa mendapat uang banyak untuk membayar hutangnya. Bila gagal, Eddie harus pergi kabur sejauh-jauhnya menghilang keluar kota. Solusi itu adalah
Jin menyarankan Eddie menggunakan semua sisa uang dari dalam tas Michael untuk berjudi lagi. Berjudi untuk terakhir kalinya. Ia lalu memberitahu alamat tempat kasino para orang kaya kenalannya biasa berjudi. Pagi hari di kafe ketika sarapan bareng Eva, pikiran Eddie ngeblank. Eva yang gak tahu kalau Eddie lagi ada masalah, dengan bahagia dia mengatakan kalau ibunya ingin mengundang Eddie datang makan malam bersama di rumah. Gara-gara pikiran Eddie ngeblank, dia cuma ngeiya-iyain doang sambil berjanji datang tepat waktu. Sore hari, Eddie meminta salah satu temannya menemani pergi ke alamat tempat perjudian yang Jin kasih tahu. Dengan membawa semua uang di tas, mereka berdua mengatur rencana. Agar bisa dianggap orang kaya dan diizinkan masuk kasino, mereka nanti akan bersandiwara berpura-pura menjadi bos serta bodyguard. Saat sampai di tempat perjudian, di sana Eddie melihat para orang kaya sedang memainkan permainan kartu dengan taruhan uang ribuan dolar. Jauh berbeda dari kasino tempat perjudian receh yang biasa dia kunjungi setiap malam. Selesai menukar uang menjadi koin, permainan pun dimulai. What's up? It's cheaper to fold. Yeah. I'm not done. Or is it? That is not bad. Did you have a king? No. We did have a 4. I know that didn't do anything. No. Cards are... Thank you, sir. Let's make it a straddle. Alright, we got a pot. I can buy behind, right? Got 10. I'll go 4,000. Pretty good card from you. Is there logic to your betting? 10,000. I mean, give me a fucks. You just push. I'm gonna go up. Seal. Seal lock. Eddie kalah telak. Sekarang pikirannya tambah kacau. Sebentar lagi dia harus kabur sejauh mungkin meninggalkan kota ini. Di tengah keputusasaan, mendadak Eva menelpon. Di telepon tersebut, anak Eva mengingatkan Eddie agar jangan telat datang makan malam bersama nanti. Mendengar perkataan tuh bocah, seketika semangat Eddie muncul kembali. Kini sudah tak ada jalan mundur lagi. Waktu tak bisa diulang dan menyesal pun tak ada gunanya. Eddie memilih nekat mengeluarkan seluruh uang yang tersisa di dalam tas untuk bermain lagi. Alright, gentlemen. Better run, Check her bet. Eddie akhirnya berhasil memenangkan permainan dengan jumlah sangat besar. Dalam sekejap, Eddie bisa membalikan keadaan. Kini dia punya uang berlimpah untuk membayar hutangnya. Namun judi tetaplah lingkaran setan. Eddie di situ merasa bahwa keberuntungan sedang berpihak padanya. Walaupun udah berkali-kali disuruh berhenti sama temennya, Eddie tetap penasaran apakah dia masih bisa menang lagi. Kalau menang lagi, maka Eddie nggak cuma sekedar bisa bayar utangnya di tas, tapi juga bakal dapat sisa uang lebih banyak. Namun saking senangnya, jantung Eddie berdebar sangat cepat. Nafasnya sesak. Ternyata dia terkena serangan jantung. Serangan jantung yang memaksa Eddie menghentikan permainan dan pergi ke rumah sakit bersama dengan seluruh uang hasil kemenangan judinya. Di rumah sakit ketika sadar, sang kakak telah ada di sana menjaganya selama pingsan. Eddie pun meminta maaf karena kemarin udah kurang ngajar sama Ron dengan mengatakan kalau Ron pelit.
Eddie juga mengungkapkan bahwa sekarang dia sudah berubah. Bila dia masih diberi kesempatan kembali bekerja sebagai tukang kebun di perusahaan Ron lagi, maka Eddie berjanji akan bekerja lebih giat dari sebelumnya. Dengan senang hati, Ron mengatakan kalau perusahaannya selalu terbuka untuk Eddie. Apapun kesalahannya di masa lalu, bagaimanapun juga, Eddie tetaplah adik yang sangat ia sayangi. Eddie kemudian pergi ke rumah Eva sesuai janjinya. Ia menemui Eva dengan perasaan begitu lega. Kini Eddie telah terbebas dari semua hutang dan telah sepenuhnya berhenti dari dunia perjudian. Film pun berakhir. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through